Warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi SKKMA nomor 26 tahun 2012. Sosialisasi tindak lanjut laporan hasil evaluasi Sakip dan sosialisasi Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Mahkamah Agung, Mars Pengadilan Negeri Sengkang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Saudari Yusdaryadi dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan diberi kelancaran. Izinkan saya membacakan doa dengan cara agama Islam bagi pemeluk agama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada acara hari ini semua berkumpul dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah acara ini semua bernilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pada para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma inni as'aluka ilma hafian wa ariskan tayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbi ghafirli warhamni wa yassirli amri wahlul uk- uqdadan mil isa yafqosoli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina asabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang. Saya muliakan Bapak Hakim, terhormat Pak Panitera, Pak Sekretaris, Jabat Struktural Fungsional Pengadilan Negeri Sengkang yang sama saya hormati, Bapak Ibu ASN CPNS P3K, yang hadir pada kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini. Ada 3 sosialisasi standar pelayanan pengadilan sebagaimana SKKMA 26 2012. Kemudian tentang sosialisasi ini tindak lanjut laporan hasil evaluasi SAKIP dan sosialisasi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 15/2014 dan SKKMA 2-144 ya, tentang keterbukaan informasi ya di pengadilan. Baik, intinya ini kita laksanakan sosialisasi sekiranya kita mampu memahami dari tujuan regulasi yang disosialisasikan. Jangan sampai kita sosialisasi terus tapi tujuannya itu kita maksud dari sosialisasi itu bukan hanya sekedar memenuhi checklist
ampu atau SETI atau kegiatan lain, tetapi betul-betul ini kita laksanakan karena suatu kebutuhan dari lembaga, bagaimana lembaga kita yang tercinta ini, Mahkamah Agung, dan peradilan di bawahnya ini melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dari pelaksanaan laporan tahunan Mahkamah Agung yang saya hadiri di Jakarta, banyak sekali mungkin secara online juga Zoom sudah disampaikan. Intinya itu kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan ada terjadi persoalan-persoalan atau terjadi pengaduan atau perbuatan-perbuatan tercela, intinya itu. Pesan itu berapa kali diulang-ulang, semua hampir kegiatan. Disuruh mengisi survei atau ini link-link tentang bagaimana kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dari semua regulasi ini, kita minimal memahami maksudnya standar pelayanan peradilan ini. Nah, ini terkait juga dengan yang ini untuk PPID ya, keterbukaan informasi SKKMA 2144. Kemudian sosialisasi tindak lanjut dari evaluasi sakit. Ini keterkaitan semua untuk kita laksanakan dengan sistematis, karena ini sistematis dia karena rutin dilaksanakannya penyampaiannya untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian melaksanakan sosialisasi ini sudah berjalan secara sistematis sesuai dengan pelaksanaan masing-masing. Jadi ini yang terbaru semua ini ya. Terbaru semua 2022 kalau SKKMA 2144. Sakip ini untuk 2026 sudah. Ini iya, baru. Yang 2025 belum ditahu hasilnya ya. Ini. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya disampaikan pada mungkin pemateri untuk dapat melanjutkan kegiatan ini. Cukup sekian dari saya, kegiatan sosialisasi pada hari ini kita buka dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Acara selanjutnya, pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Leman Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Andi Cakra Baharu, Sarjana Hukum. Disilahkan.
Di, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, yang terhormat para hadirin peserta sosialisasi yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak narasumber kita, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan rahmatnya lah sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah berkah ini. Perkenalkan saya Andi Cakra yang akan memandu jalannya acara sosialisasi ini. Adapun sosialisasi ini ada 3, yakni sosialisasi SK KMA nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan, sosialisasi tindak lanjut laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SAKIP. 3, sosialisasi peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan, dengan bangga saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Leman SE MM. Beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris pada Pengadilan Negeri Sengkang yang mempunyai segudang prestasi. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih untuk memulai acara pertama pemaparan materi untuk sesi pertama kepada Bapak Leman SE MM dengan hormat dipersilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemateri di sini. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, yang kami hormati Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, baik yang hadir secara daring maupun luring, yang kami hormati Bapak Panitra, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf Pengadilan Negeri Sengkang yang sama-sama kita berbahagia pada pagi hari ini. Kita disapa oleh moderator kita Bapak Andi Cakra yang luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kami hadir di sini bukan untuk menggurui, tetapi marilah kita saling berbagi terkait dengan materi sosialisasi sebagaimana tugas yang dipercayakan kepada kami oleh pimpinan untuk menyampaikan materi ini, sebagaimana juga kewajiban kita untuk selalu mensosialisasikan ini sebagaimana tercantum di dalam checklist AMPU yang menjadi panduan kita untuk bekerja di Pengadilan Negeri Sengkang ataupun di manapun kita ditugaskan, terkhusus di Badan Peradilan Umum. Baiklah, kita akan sosialisasikan materi yang pertama tentang standar pelayanan yang ada di pengadilan. Standar pelayanan ya, tunggu saya buka dulu sesuai dengan materi saya dengan yang di slide. Bahwa di pengadilan negeri ataupun di seluruh pengadilan di Indonesia menetapkan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung melalui surat keputusan, yaitu surat keputusan nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan. Nah, ada beberapa pengertian di dalam hal ini bahwa apa itu standar. Standar itu sebagaimana diuraikan dalam SK tersebut bahwa ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Jadi ada ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan ataupun ukuran atau tingkat biaya atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Lebih jauh tentang standar pelayanan bahwa sebagai suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan terkhusus di pengadilan. Kemudian dalam hal ini kita di pengadilan ini ada pelayanan pengadilan, yaitu serangkaian kegiatan
dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat secara khusus yang mencari keadilan, terlebih khusus lagi di Pengadilan Negeri Sengkang ini, yang mana sudah disediakan oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang dibawanya untuk memberikan pelayanan hukum. Nah, kita di Pengadilan Negeri Sengkang ini, salah satu kita ini adalah merupakan pelayan publik yang harus kita patuh terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Bapak Ibu, apa tujuan dan maksud dan tujuan daripada standar pelayanan ini adalah sebagai bentuk komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian juga yang kedua sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan. Yang ketiga sebagai tolak ukur bagi setiap pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, yang mana selalu disurvei setiap hari terhadap layanan-layanan kita. Kemudian ada juga survei yang dilakukan oleh secara independen oleh pihak-pihak eksternal, dan biasanya disajikan, bahkan pemerintah juga biasa menyajikan bagaimana tingkat kepuasan layanan, dan kemarin ada dirilis juga survei terkait dengan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga negara, termasuk kita di Mahkamah Agung. Saya melihat Presiden juga ada disajikan begitu. Terlepas dari itu, apakah itu tentu kita membaca berdasarkan data yang ada dan informasi itu adalah dilakukan oleh pihak-pihak yang independen. Selanjutnya, penanggung jawab pelayanan. Next. Penanggung jawab pelayanan ini adalah satu, yaitu penyelenggara pelayanan pengadilan, yaitu setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan. Dalam hal ini kita di Pengadilan Negeri Sengkang, Bapak Ibu, yang melakukan pelayanan ini menjadi penanggung jawab pelayanan. Kemudian yang kedua, pelaksana pelayanan pengadilan, yaitu para pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan. Yang dimaksud di sini setiap orang yang bertugas termasuk kita posbakum yang kita tetapkan, Bapak Ibu. Setiap orang di sini pemahamannya, karena kita sudah bekerja sama dalam suatu perjanjian yang sudah ditetapkan, memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan yang membutuhkan layanan itu. Misalnya advice ataupun konsultasi atau pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Penerima layanan adalah jelas ya bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan itu, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang yang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan tentu Bapak Ibu sudah sering sekali kita memberikan setiap hari lagi, baik di dalam persidangan maupun di meja PTSP. Lebih lanjut, terhadap layanan Bapak Ibu yang kita berikan ini diatur di dalam SK tersebut bahwa terkadang ada pengaduan dan pelayanan atas pelayanan yang kita berikan itu. Masyarakat ini mempunyai hak untuk mengadukan penyelenggara pelayanan pengadilan dalam hal misalnya penyelenggara ataupun pelaksana yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, ataupun pelaksana yang memberi pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, Bapak Ibu, ada standar pelayanan yang kita tetapkan. Dalam artian, standar pelayanan ini yang kita tetapkan itu ditetapkan setiap pengadilan itu dan wajib, misalnya bagaimana proses penerimaan tamu. Proses penerimaan tamu itu ada mekanismenya, ada waktunya, ada prosedurnya. Bagaimana setelah itu, apakah proses penerimaan tamu itu kita laksanakan sesuai dengan SOP, sesuai standar yang kita tetapkan. Nah, apabila kita sudah memberikan sesuai dengan standar, tentu saja terlepas dari itu, apakah para penerimanya ini nanti akan puas. Terakhir kita akan melakukan survei kepada mereka. Nah, apabila mereka tentu tidak puas terhadap layanan yang kita berikan tersebut, maka tentu akan bisa mengadukan pengaduan terhadap layanan yang kita berikan, Bapak Ibu.
Saya pernah mengalami dulu waktu saya staf umum, ada orang yang datang untuk memeriksa dokumen pengiriman terhadap dokumen, waktu itu kan belum, masih kita manual, jadi kita kirim ke pos terhadap misalnya ada berkas perkara yang melakukan upaya hukum. Orang tersebut datang untuk melihat eh, apakah sudah terkirim terhadap dokumen upaya hukumnya tersebut. Kami mengatakan di umum sudah terkirim, tapi dia mau periksa untuk mana bukti. Kami tidak bisa memberikan, karena itu kami mengatakan bahwa terhadap misalnya kita hanya ada batas-batasnya. Kalau kami sudah mengatakan bahwa itu sudah terkirim, berarti tentu saja kami punya data mengatakan sudah terkirim. Tapi kalau mau diperiksa, kami tidak izinkan untuk sampai mau meng-cross check mana bukti pengirimannya. Karena waktu itu kami berprinsip bahwa hanya ada batasan-batasannya, tidak bisa seseorang mau memfoto ataupun mau mendokumentasikan terhadap bukti pengirimannya itu. Karena ketika kita bertamu di eh, rumah seseorang, tidak bisa kita sampai harus memeriksa dapurnya apa yang dimakan. Seperti itulah yang kami waktu itu, waktu tahun 2012, 2013 waktu itu. Tapi namun sekarang ini kita harus lebih berhati-hati lagi di dalam memberikan pelayanan ini, Bapak Ibu, karena zaman saat ini sudah sangat berbeda dengan kemajuan teknologi. Kemudian lebih lanjut Bapak Ibu, apabila pengaduan diajukan oleh orang yang dirugikan atau merasa dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya, paling lambat 30 hari sejak pengaduan penerimaan pelayanan tersebut, paling lambat 30 hari sejak pengaduan menerima pelayanan tersebut. Jadi diberikan batas waktu 30 hari untuk bisa melakukan pengaduan. Diajukan tentu melalui mekanisme yang ada, bisa melalui kota Belum pengaduan terisi 11, di depan. 12, 13 ya Mas ya? Ya, Tanggal 12, 13 belum terisi absen. ya. Nanti di mute saja Pak dulu untuk yang masuk. Kemudian terkait dengan itu kita, karena ini paling lambat 30 hari sejak pengaduan menerima pelayanan pengadilan ini, kita akan tindak lanjuti. Apa tempat pengaduannya itu, seperti misalnya kotak pengaduan, kemudian ada WA, nomor WA Vira, kemudian ada email, kemudian bisa juga ke Siwas. Nah, tentu ini pengaduan-pengaduan ini nanti akan, kalau langsung ke Siwas, akan ditindaklanjuti oleh melalui badan pengawasan, apakah nanti langsung oleh Bawas yang turun atau mendelegasikan ke pengadilan tingkat banding terkait pengaduan tersebut, ataupun kepada kita untuk mengklarifikasi. Beberapa juga kemarin pengaduan yang kami terima pengalaman di pengadilan itu Bapak Ibu, ketika ada surat masuk ternyata itu kan ditembuskan ke ombudsman. Nah, ternyata kita itu walaupun kadang pernah disposisinya pimpinan saya dulu itu agar dimasukkan dalam berkas terhadap pengaduan tersebut karena menyangkut terkait dengan apa ya, proses beracara, sehingga disuruh untuk diteruskan kepada majelisnya untuk dimasukkan dalam berkas. Tapi ternyata oleh ombudsman karena ditembuskan bahwa tetap harus dijawab ternyata hal itu. Jadi harus dijawab walaupun di posisinya bahwa terhadap pengaduan saudara kami teruskan kepada majelisnya. Harus ada jawaban kepada yang mengajukan ini, ternyata seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga ya, itulah perbedaan kita dengan ombudsman di sini yang mengawasi terkait dengan pelayanan publik yang kita selenggarakan. Sehingga mereka mengatakan bahwa kalian melakukan maladministrasi, tidak menindaklanjuti terhadap pengaduan tersebut. Kita tidak menjawab secara materi, tetapi kita menjawab saja bahwa terhadap pengaduan saudara kami sudah teruskan kepada majelis hakim yang menangani terkait dengan perkara tersebut. Kita tidak akan menjawab apa yang tapi nanti akan dibawa di dalam persidangan. Namun tetap kita harus menjawab. Itu kemarin yang kami hadapi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita juga belajar nanti kalau ada hal-hal seperti itu untuk menindaklanjuti terhadap pengaduan ini. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengaduan, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dirahasiakan kalau meminta mereka untuk merahasiakan, sebagaimana misalnya ketika mengisi di Siwas. Tapi saya belum pernah mengisi, tapi di situ jelas sudah bisa dirahasiakan kalau kita meminta untuk dirahasiakan, tidak mau untuk dipublikasi, dan tentu saja kita juga harus merahasiakan untuk hal itu. Lebih lanjut,
Pelaksana pelayanan pengaduan wajib memberikan tanda terima pengaduan. Jadi kita sebagai petugas di PTSP terhadap pengaduan tersebut harus kita berikan tanda terima. Dan sudah ada pom-pomnya ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita sediakan. Kalau ada pengaduan kita wajib memberikan tanda terima terhadap pengaduan tersebut diterima. Sebagai ukuran bahwa kapan diterimanya itu pengaduan tersebut. Lebih lanjut Bapak Ibu, penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lama 14 hari terhitung sejak pengaduan diterima. Nah, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf A di dalam huruf H di dalam keputusan KMA tersebut dalam angka 3. Jadi ada uraiannya, nanti kita baca secara lebih detailnya karena ini sangat panjang kalau kita mau uraikan semuanya di sini, bahwa apabila kita sebagai penyelenggara pelayanan ini wajib menanggapi Bapak Ibu terhadap pengaduan masyarakat itu paling lambat 14 hari. Sekurang-kurangnya beri informasi kalau kurang lengkap. Kalau misalnya ada pengaduan yang tidak lengkap ya harus kita jawab, seperti bagaimana apalagi kalau sudah ditembuskan ke ombudsman seperti itu. Karena supaya jangan kita dikatakan maladministrasi. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima tanggapan. Jadi setelah kita menanggapi, kalau tidak lengkap, dia diberikan kesempatan 30 hari untuk melengkapi aduan tersebut. Setelah kita menerima tanggapan dari kita, kita diberikan 14 hari untuk menanggapi. Setelah itu, yang mengadu diberikan lagi kesempatan untuk melengkapi. Jika tidak lengkap, 30 hari Bapak Ibu. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan pengaduan tersebut dapat diambil alih oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, ini bahayanya ini. Kalau kita malah menjadi diperiksa kalau kita lalai terhadap hal ini, karena sudah ada diatur bahwa kita harus menanggapinya paling lambat 14 hari Bapak Ibu. Nah, ini pengadu apalagi sekarang sudah pintar semua pengadu ya, memahami terkait ini ya, dapat langsung mengadukan kepada Bawas. Kalau ada pengaduan-pengaduan yang secara tertulis yang kita lihat. Penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan pengadilan. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan. Wajib, ya, sebagaimana kita sebut di atas tadi. Dalam hal memeriksa materi pengaduan, penyelenggara berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Dalam hal pengaduan keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah. Jadi, jika misalnya ada pegawai yang diadukan ataupun hakim aparatur pengadilan yang diadukan, kalau dipandang ini akan berbahaya jikalau kita mempertemukan antara yang mengadu dengan teradu, maka kita lakukan atau mendengar keterangan secara terpisah Bapak Ibu. Nah, nanti ini kan sudah ada tim yang sudah ditetapkan melalui keputusan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang yang akan mengambil alih ini dan menindaklanjuti jikalau ada. Bisa saja juga pegawai saling mengadu, tapi nanti akan dilihat kondisi dan keadaannya ini untuk diperiksa secara didengar keterangannya secara terpisah terkait dengan hal itu. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan materi aduan. Ini menjadi sifatnya rahasia dan tidak bisa untuk dipublikasikan. Penyelenggara memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. 60 hari, kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu, kita harus sudah putuskan, dan keputusan mengenai pengaduan akan disampaikan kepada pengadu paling lambat 14 hari setelah diputuskan. Lebih lanjut Bapak Ibu, ada ketentuan sanksi di dalam standar pelayanan ini. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan ini berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pimpinan memberikan sanksi. Ya tentu saja ini setelah diperiksa terhadap hal ini apabila tidak ditindaklanjuti maka akan diberikan sanksi.
Apakah sanksinya itu ya berjenjang nanti berdasarkan hasil pemeriksaan Bapak Ibu, ya. Sebagaimana sanksi bagi aparatur sipil negara, tentu ada juga sanksi terhadap misalnya utamanya yang penyelenggara ini atau pihak-pihak yang menangani pengaduan ini. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara, ya tentu kan akan berimbas kepada pemeriksaan di bawah nanti apabila tidak ditindaklanjuti terkait dengan aduan-aduan ini. Jadi ini sangat menakutkan Bapak Ibu karena eh, terus terang kalau kita dikenakan sanksi ini ya berimbas kepada penghasilan kita. Jadi orangnya itu harus kita sangat hati-hati untuk menangani pengaduan ini. Apabila ada hal-hal yang kita hadapi kendala di dalam menerima aduan ini, kita laporkan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti karena ini sanksinya ya luar biasa keras dan berbahaya bagi kita. Kemudian jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Peradilan Mahkamah Agung. Nah, ini yang kita harus lebih hati-hati Bapak Ibu ya terkait dengan sanksi ini. Lebih lanjut, di dalam memberikan pelayanan ini ada standar pelayanan yang kita gunakan, yaitu pertama pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan pemberian informasi. Pelayanan administrasi persidangan itu ada di PTSP dalam artian ini mulai dari eh, PTSP pidana dan perdata. Pelayanan bantuan hukum ini ada di Posbakum, ya. Bantuan hukum yang diselenggarakan berkoordinasi dengan bagian hukum. Pelayanan pengaduan dan pelayanan pemberian informasi juga di bagian hukum, tetapi tentu akan bekerja sama. Nanti kita akan terangkan di dalam materi selanjutnya terkait dengan pelayanan pemberian informasi. Nah, ini lebih lanjut Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 ini, ditetapkanlah standar pelayanan untuk setiap jenis layanan pengadilan yang harus disusun satuan kerja. Dengan setidak-tidaknya memuat apa dasar hukumnya terhadap pelayanan tersebut, bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian terhadap pelayanan tersebut, jikalau ada biaya dan tarif, berapa atau nolkah kalau memang tidak ada, apa produk pelayanan tersebut, bagaimana sarana dan prasarananya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi pelaksana yang memuat standar pengelolaan pengaduan tersebut, kompetensi pelaksana. Jadi ada kemampuan daripada pelaksana ini yang harus selalu dibekali tentu melalui peningkatan kompetensi melalui berbagai macam pelatihan ataupun diklat-diklat, baik diklat di tempat kerja DDTK ataupun diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Badan Peradilan maupun Pusdiklat, baik teknis maupun manajemen. Lebih lanjut Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip di dalam Permenpan nomor 15 tahun 2014 yang harus kita selalu pedomani dan sebagaimana juga dikutip untuk di dalam SKKMA tersebut bahwa prinsip-prinsipnya harus sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan dan mudah diukur. Jadi mudah dimengerti oleh yang akan menerima, mudah juga kita laksanakan, mudah dimengerti. Saya pikir ini sudah sangat kita laksanakan selama ini ya, mudah. Walaupun kalau misalnya terjadi pengembangan sistem, ya dulunya misalnya perkara pidana kan dulunya dibawa secara manual ke pengadilan, sekarang kan melalui berpadu. Dulunya perkara IKOR di pengadilan itu didaftarkan secara manual, sekarang melalui IKOR. Ya, dulunya tentu dengan hal tersebut kalau awal-awalnya orang pasti bilang ini sulit ini, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan maka menjadi sederhana. Sederhana Bapak Ibu. Dan lebih dimudahkan karena dari mana saja. Dulunya kita harus selalu misalnya majelis hakim harus selalu membuka sidang, sekarang kan bisa diselesaikan melalui ada tahapan-tahapannya yang lebih menggunakan teknologi di dalam proses persidangan tersebut. Tidak mesti harus hadir terus di ruang sidang. Partisipatif ini
Artinya ketika kita menyusun standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak yang terkait dengan untuk membahas bersama dan mendapat keselarasan atas dasar komitmen dan kesepakatan. Kemarin sudah pernah diselenggarakan juga di sini yang kita laksanakan di akhir tahun kemarin kalau tidak salah ya Pak Wakil ya, yang melibatkan terhadap misalnya pelayan-pelayan kita melibatkan dari konsultasi publik ya terhadap stakeholder. Itulah salah satu tujuannya sebenarnya melalui FGD ataupun diskusi-diskusi untuk menerima apa masukan-masukan di dalam pelayanan kita. Ini partisipasi daripada pihak-pihak terkait dalam hal ini misalnya jaksa, polisi, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Kemudian akuntabel adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian tentu saja ini menjadi kewajiban bagi kita penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang kita laksanakan. Misalnya terhadap misalnya produk kita harus bertanggungjawabkan karena kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berkelanjutan standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Jadi terus ditingkatkan pelayanan ini dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan saat ini. Dulu meja informasi saja yang ada, sekarang menjadi PTSP, ke depan mungkin akan lebih dikembangkan lagi dengan berbasis teknologi. Dulu kita sidang manual, sekarang sudah berbasis teknologi. Ke depan akan lebih lebih dikembangkan lagi dengan mengikuti inovasi, apalagi dengan cetak biru Mahkamah Agung. Ya, waktu 2035 ya, kalau itu kita harus capai dengan berbasis teknologi informasi nanti. Kemudian transparan. Tanda pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi jangan akan semakin mempersulit. Nah, olehnya itu maka kita harus selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk dimudahkan untuk mengakses secara transparansi terkait standar layanan kita. Kita memberikan ruang mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 16 dan mudah diakses, bahkan ketika istirahat kita pun menyediakan petugas yang piket untuk menerima orang, nah, walaupun belum secara langsung dilayani tetapi setidaknya memberikan bahwa kita tidak kosong, kita tetap menerima namun antri. Kemudian keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, perbedaan kapabilitas fisik dan mental ini. Kita adil, kita menyediakan misalnya kalau butuh kursi roda, kita sediakan di kantor, kita sediakan misalnya alat bantu dengar jika kalau ada yang membutuhkan. Bahkan sekarang ini pengadilan, terkhusus pengadilan Sengkang, untuk menjangkau lokasi geografis itu dilakukan sidang di luar gedung untuk memfasilitasi masyarakat yang akan menggunakan layanan tersebut dengan disediakan anggaran untuk itu. Sehingga juga tidak kita melihat di sini apakah ada tergantung statusnya, kalau orang kaya datang kita akan prioritaskan, tidak. Kita samakan di dalam memberikan pelayanan Bapak Ibu karena prinsip keadilan. Begitu juga dan tentu dengan putusan-putusan majelis hakim selalu berdasarkan pada keadilan tanpa melihat latar belakang orang. Lebih lanjut Bapak Ibu, pelayanan administrasi persidangan ini sudah jelas ya, pidana, perdata, hukum, dan umum. Umum membantu di dalam penyediaan sarpras dalam layanan persidangan ini, misalnya bagaimana supaya tersedia terkait dengan kursi meja, walaupun masih kita sangat terbatas, tetapi tetap kita terus berupaya untuk meningkatkan melalui pengusulan ke Mahkamah Agung. Semoga hal ini ke depan dapat dikabulkan dan memenuhi kita, walaupun seperti dalam hal ini kita masih suasana panas, tetapi mudah-mudahan dengan kita mengajukan usulan nanti akan ke depan akan dipenuhi terkait dengan administrasi. Lebih lanjut terkait dengan ini nanti akan dibaca saja Bapak Ibu karena ini sudah standar pelayanan yang kami kutip ini. Nanti karena paling panjang ini banyak sekali, nanti dibaca saja dalam materi Bapak Ibu sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan ini. Terakhir tentu terima kasih Bapak Ibu terkait dengan materi ini. Apakah ada yang akan kita diskusikan terkait dengan standar pelayanan atau kita lanjut saja dulu materi selanjutnya? Lanjut saja. Nanti dicatat dan ditampung Bapak Ibu jika ada yang akan ditanyakan terkait dengan standar pelayanan ini sesuai dengan SKKMA nomor 26 tahun 2012 ini.
Jadi sudah sangat lama tetapi masih tetap tidak apa ya, sampai saat ini masih eh, sesuai dan sudah sangat dipikirkan dari sudah lebih dari 10 tahun masih sama. Dan ini sudah terbayang yang dipikirkan oleh Mahkamah Agung tahun 2012 itu terkait dengan standar pelayanan ini, dan sampai saat ini eksis kita pakai ini SK KMA ini. Demikian untuk materi yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua. Materi kedua apa ya, Pak? Oh, iya. Materi yang kedua, sosialisasi SK KMA nomor tapi dalam undangan, karena dikasih saya undangan, ada 2 sosialisasi itu terkait dengan ini, yaitu Peraturan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Kemudian SKKMA nomor 2 garis data 144 KMA SK Romawi 8 2020 tentang standar pelayanan informasi publik. Nah, standar pelayanan tadi di dalam eh, Permenpan RB ini sebenarnya sudah diuraikan tadi di dalam SKKMA nomor 26 tahun 2012 tersebut. Eh, ini Permenpan RB sebenarnya ada sebelumnya, namun diperbaharui dengan Permenpan RB tahun 15 nomor 15 tahun 2014. Pada prinsipnya sama dengan yang sudah saya sampaikan tadi karena mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK. Dulunya ada juga yang sebelumnya tetapi sudah diperbarui dengan SK ini dan sudah mencabut SK yang sebelumnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Apa komponen standar ini? Sama dengan yang tadi, bahwa komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan itu service point, yaitu meliputi persyaratan dan sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya dan tarif produk pelayanan, penanganan pengaduan, sarana dan masukan apresiasi. Kemudian ada komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan manufacturing, meliputi dasar hukum dan seterusnya. Jadi ada 14 poin ini yang harus termuat di dalam standar pelayanan Bapak Ibu. Dan tentu sudah ada tadi yang saya gambarkan di pidana, perdata, hukum, umum, dan posbakum itu. Ada di situ semua nanti itu terkait dengan ini 14 komponen ini yang harus diselaraskan. Di dalam menyusun dan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan Bapak Ibu, yang pertama ketika menyusun rancangan standar pelayanan ini, kita susun karena ini menjadi suatu kewajiban di dalam Permenpan ini. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 25 ini 2009 ini tentang pelayanan publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014. Kemudian oleh Mahkamah Agung ditindaklanjuti dengan SK juga, SK nomor 26 2012, dan selanjutnya lebih khusus lagi terhadap informasi, yaitu ditindaklanjuti dengan SK nomor 2 144 2022. Nah, ini ketika kita menyusun ini, kita melibatkan partisipasi dari masyarakat, yaitu diskusi grup terfokus. Ya, saya juga sudah ada saya paparkan tadi. Kemudian ada dengar pendapat atau ya public hearing, maksudnya kita dengar pendapat biasa seperti itu ya. Kemudian ada penetapan standar pelayanan, sudah juga tadi. Kemudian penetapan standar pelayanan kita gunakan setiap saat. Kemudian penetapan maklumat pelayanan. Nah, ada maklumat pelayanan yang ditetapkan, ditandatangani oleh setiap pimpinan unit kerja setiap ada pergantian pimpinan yang akan dipublikasikan di bagian depan. Dan setiap saya mengunjungi kantor-kantor pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik ini, misalnya ke KPPN, KPKNL itu, ada juga yang ini maklumat pelayanan ditandatangani pada saat pimpinan selesai dilantik melaksanakan tugas, karena tidak bisa misalnya menggunakan standar pelayanan yang mana sudah tidak sesuai dengan pimpinannya. Jadi misalnya dilantik pimpinan kita bulan Maret atau April Agustus, ya kita harus perbarui di situ karena komitmen daripada pimpinan untuk
melaksanakan pelayanan ini melalui maklumat pelayanan. Dan nanti bagian PTIP juga mengingat hal ini untuk selalu memperbaharui kalau ada pimpinan yang terjadi pergantian, ya. Atau dalam hal ini umum ya, berkoordinasi dengan PTIP untuk mengupload juga di dalam website ya untuk kita tampilkan. Kemudian terhadap pelayanan yang kita berikan, kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi itu ada tentu supaya real itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan setiap hari dan hasilnya setiap triwulan. Dievaluasi sejauh mana ya Bapak Panitera ya bersama kita tim untuk mengevaluasi ada 9 item yang dinilai apa yang menjadi nilai terendah terhadap pemberian pelayanan kita ini, kita akan tindak lanjuti terhadap minimal 3 terendah terhadap nilai hasil survei tersebut. Nah, ini bentuk evaluasi. Baik secara ini bentuk evaluasi eksternal juga internal dievaluasi oleh terutama misalnya bapak-bapak hakim pengawas bidang yang melakukan evaluasi terkait ini akan dievaluasi setiap melakukan pengawasan terkait pelayanan standar pelayanan yang kita gunakan selama ini atau pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, juga oleh pengadilan tinggi mengevaluasinya baik melalui pembinaan, baik melalui pengawasan maupun melalui ampuh. Tentu saja hasilnya itu akan terus ke Mahkamah Agung melalui Dirjen Peradilan Umum yang akan dievaluasi dan diumumkan setiap tahun. Lebih lanjut Bapak Ibu, setelah Permenpan ini, kita masuk di dalam sosialisasi SKKMA nomor 2144 2022 ini tentang standar pelayanan informasi. Informasi itu merupakan keterangan atau pernyataan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Itulah informasi Bapak Ibu. Pengertian ini juga saya kutip dari SK tersebut. Nah, informasi elektronik itu adalah suatu sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara. Jadi ada informasi elektronik. Jadi kalau sudah melalui di dalam elektronik sudah menjadi informasi elektronik Bapak Ibu. Kemudian ada hak dan kewajiban pemohon informasi. Sudah juga di dalam SK tadi, sudah sebagian juga sudah dibahas di dalam SK nomor 26 tahun 2012 ini. Kemudian lebih lanjut lagi diterangkan dalam SK KMA 2144 nomor tahun 2022 ini. Siapa yang punya hak dan kewajiban adalah setiap orang ya memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan, bisa dibawa di komisi sengketa ya, penyelesaian sengketa informasi publik itu ya. Biasa di sidang saya juga melihat di TV ada begitu. Mudah-mudahan di Sengkang tidak ada yang sampai membawa ke kita begitu. Ada kewajiban mereka juga. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi harus dia gunakan. Nah, di sini kita yang lebih harus kita tahu hak dan kewajiban pengadilan. Jadi hak pengadilan di sini menolak pemberian informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menolak memberikan dokumen cetak terkait dengan data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan. Jadi kalau sudah ada di dalam sistem informasi pengadilan, tidak perlu lagi kita berikan cetaknya. Kalau misalnya bisa diakses kan, biasa kan misalnya kalau tidak salah putusan Bapak Ibu Bapak Hakim ya, ya biasanya begitu sudah dapat diakses yang kalau orang selain pihak kan bisa diakses di dalam itu tinggal ditunjukkan saja bahwa saudara bisa mengakses di direktori putusan, kalau tidak salah bisa diakses begitu yang hal-hal seperti itu yang sudah ada. Ataupun misalnya mau mengetahui bagaimana realisasi anggaran. Kan sudah ada di dalam misalnya website. Tidak perlu lagi kita berikan secara cetak lagi karena sudah ada.
Apa kewajiban kita mengikuti standar pelayanan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan KMA ini. Ya, kita harus mengikuti standar yang kita sudah tetapkan. Apabila Bapak Ibu tidak kita mengikuti standar yang kita sudah tetapkan dalam standar pelayanan, maka kita akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan tersebut, ya, baik informasi maupun layanan kita. Secara khusus informasi misalnya kita menunggu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan tadi, kita harus memberikan juga kompensasi, baik standar layanan umum yang kita laksanakan maupun informasi yang dimohonkan. Kemudian menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik. Ini selalu ditetapkan dan dimutakhirkan oleh petugas PPID, ya, yang ditandatangani oleh Kepaniteraan Hukum, ya, Panitera Muda Hukum sebagai PPID. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik. Ini selalu dibuat dan diumumkan. Kemudian menyampaikan salinan laporan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi. Kemudian melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik. Nah, ini terkait dengan ini, Bapak Ibu, terkait layanan informasi publik ini, ada di slide 10, Pak. Informasi publik yang wajib dibuka terdiri dari 3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ya, secara berkala kita harus umumkan misalnya pembaruan profil pengadilan. Ya, kadang-kadang juga kita lupa biasanya ini, tapi harus selalu menjadi kewajiban. Misalnya terkait pergantian pimpinan, kita harus perbarui. Jangan sampai misalnya kita buka kok masih pimpinan lama. Ada misalnya biaya yang berhubungan dengan proses beracara, itu misalnya sudah ditandatangani kemarin Pak Ketua dengan Ibu Ketua PA, wajib diumumkan karena sudah diperbarui lagi itu secara berkala. Kemudian agenda sidang selalu diperbarui, ditampilkan di depan. Kemudian informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat, informasi terkait dengan program kerja, terkait dengan layanan akses informasi dan informasi lainnya. Yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Nah, ini misalnya terjadi pemeliharaan terhadap utilitas, terhadap peralatan yang kita gunakan, misalnya server kita dalam gangguan, maka harus diumumkan serta-merta bahwa saat ini tidak dapat diakses karena dalam pemeliharaan. Atau misalnya Bapak Ibu, ada gangguan terhadap listrik kemarin ketika down, kan tidak bisa kita gunakan, harus segera diinformasikan sebenarnya itu bahwa saat ini tidak bisa kita akses melalui media informasi pengadilan, apakah melalui IG, melalui website, bahwa karena terjadi gangguan listrik. Atau misalnya ketika COVID kemarin, saya ingat diumumkan itu Bapak Ibu, bahwa kita tidak melakukan tatap muka karena keadaan gangguan kesehatan. Atau misalnya suatu daerah ada wabah, sehingga hal itu, atau ada bencana yang terjadi sehingga kita tutup untuk layanan. Atau misalnya ketika kita libur kemarin, harusnya kita informasikan bahwa layanan pengadilan tidak dapat kita lakukan ini karena adanya cuti libur bersama, cuti dan ya begitu ya. Nanti kita buka kembali pada hari ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yang dapat informasi ini tentu yang mudah diakses oleh publik. Misalnya informasi umum, informasi tentang perkara, ya, yang secara umum, misalnya di SIPP ada setiap saat, ada juga tentang pengawasan dan pendisiplinan terhadap aparatur yang yang telah terbukti melanggar. Namun ada keterbatasannya, itu informasi seperti itu apa ya namanya, di inisial ya, nggak bisa dipublikasi secara namanya secara lengkap gitu.
Pengawasan dan pendisiplinan, misalnya garis besarnya berapa orang yang dijatuhi hukuman disiplin selama periode atau bulan lalu, selama tahun 2025 itu informasi-informasinya. Lebih lanjut, informasi yang dikecualikan Bapak Ibu di pengadilan satu adalah informasi dalam hal proses musyawarah hakim. Jikalau hakim bermusyawarah itu tidak boleh dipublikasikan, termasuk advisbla, itu semacam apa ya, risalah ya, mungkin pendapat hakim di situ yang tidak bisa diminta oleh orang kan, ya. Karena itu sifatnya rahasia antara, karena dalam satu majelis itu kan ada misalnya catatan-catatannya terhadap suatu apa ya, terhadap perkara itu, catatan hakim seperti itu ya, yang membahas bagaimana pendapatnya. Identitas lengkap hakim dan aparatur yang diberi sanksi. Nah, itu kita bisa melihat di website Bawas, itu selalu diumumkan, tapi kita tidak tahu nama lengkapnya siapa. Cuma misalnya, jangan nama saya karena saya mudah-mudahan saya tidak mau terkena sanksi. Misalnya ada di situ, kita tidak tahu apanya, atau AM, tidak ditahu, tidak bisa diumumkan. Kemudian yang ketiga, SKP Bapak Ibu tidak bisa diumumkan. Bahwa SKP-nya maksudnya Pak Sekretaris berapa nilainya, apakah baik atau buruk gitu. Tetapi eh, boleh diumumkan dalam artian bahwa misalnya data-datanya ada, oh Leman sudah menyelesaikan SKP-nya barangkali begitu. Tetapi kalau diumumkan nilainya tidak bisa. Ya. Kemudian kalau identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan hakim atau aparatur pengadilan. Jadi kalau ada yang melaporkan, baru ada yang meminta informasi tersebut tidak bisa kita berikan. Karena itu kalau meminta untuk dirahasiakan. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi pengadilan. Ini juga diuraikan dalam SK tersebut, tidak boleh diberikan terhadap catatan yang diperoleh ketika melakukan mediasi perkara perdata ya Bapak Ibu. Ini yang hadir biasanya kan tentu Bapak Ibu hakim saja dengan PP-nya. Tidak bisa diminta oleh pihak luar. Misalnya ada yang salah satu dari ini meminta, tidak bisa. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu. Jadi kan ada perkara-perkara yang apa ya, dikaburkan ya seperti itu. Mungkin ini informasi yang dimaksudkan ini tidak bisa dibuka karena menyangkut misalnya anak atau asusila ataupun seperti yang saya lihat itu perceraian dulu kalau di Pengadilan Negeri Makalen tidak bisa ditahu siapa, di anonim apa anonimisasi ya, dikaburkan. Ini tidak bisa diminta oleh pihak luar untuk diberikan informasi itu. Kemudian berita acara sidang dan alat bukti juga tidak bisa diberikan jikalau ada yang meminta terkait dengan hal ini, terkait informasi ini. Lebih lanjut Bapak Ibu, ada struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di pengadilan, sama di semua di Pengadilan Negeri Sengkang, yaitu ada Dewan Pertimbangan, itu pimpinan pengadilan dan panitra. Pimpinan pengadilan yaitu ketua dan wakil dan panitra. Kemudian atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu sekretaris. Kemudian PPID-nya adalah panitera muda hukum. PPID pelaksana adalah para pamut dan kepala subbagian. Kemudian petugas layanan informasi adalah aparatur pengadilan yang ditunjuk oleh atasan PPID. Jadi ada SK-nya semua terkait dengan aparatur yang tunjuk di dalam atasan PPID ini. Tentu tugas dan kewajiban masing-masing silakan nanti dibaca di dalam SKKMA ini karena sangat banyak. Bagaimana peranannya misalnya PPID, bagaimana atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini, bagaimana pelaksana, bagaimana dengan petugas layanan informasi ini. Nanti silakan Bapak Ibu dibaca. Nah, ini sebagai gambaran untuk prosedur pelayanan permintaan informasi Bapak Ibu. Jadi ada pemohon informasi, baik itu perorangan, badan, atau kelompok mengajukan, harus ada KTP atau setidaknya surat keterangan domisili suket ya. Kemudian akta pendirian jikalau badan usaha itu, kemudian surat kuasa jikalau diwakili terhadap sekelompok orang. Biasanya kan sekelompok orang meminta informasi. Nah, itu setidak-tidaknya ada. Apakah orang asing atau badan asing? Boleh juga. Tapi harus ada KTP atau izin tinggal sementara di Indonesia. Kemudian ada paspor, akta pendirian kalau badan usaha modal asing, kemudian dokumen pendukung terhadap kepentingan
informasi tersebut dibutuhkan. Nah, petugas atau pengadilan di sini memberikan layanan informasi wajib membantu pemohon mengajukan informasi, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi dengan dukungan teknologi informasi, dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas. Ini yang paling penting lagi, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Mungkin memang Bapak Ibu mengantuk ini karena teori melulu, tetapi inilah yang real kita laksanakan di pengadilan, terkhusus di Pengadilan Negeri Sengkang. Terhadap informasi ini, ada maklumat layanan informasi Bapak Ibu. Nah, ini karena dimaklumatkan oleh PPID bahwa dia di sini menyatakan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi siap memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaklumatkan dan dipasang di PTIP. Dalam suatu maklumat, ya harus dilaksanakan dan sebagaimana suatu janji ini. Dan kita semua yang terlibat di dalam hal ini. Yang terakhir, terima kasih untuk materi ini. Yang ketiga. Sudah ada Pak Ilham? Oh, sudah. Yang ketiga, panjang-panjang juga. Ini kita cerita saja supaya lebih terarah. Karena teorinya panjang. Sosialisasi tindak lanjut hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu, ada dokumen 5 tahunan, ada tahunan, ada juga laporan yang kita susun paling lambat terakhir tanggal 28 Februari, kemudian dievaluasi oleh Pengadilan Tinggi untuk pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi oleh Bawas. Nah, untuk Mahkamah Agung dievaluasi oleh Menpan RB terhadap hal itu. Terkait dengan hal ini, bahwa semua layanan penyelenggara layanan publik itu harus memberikan pelayanan yang baik, harus menetapkan standar-standar layanannya, harus menetapkan capaian, standar capaian yang harus dicapai. Sehingga setiap tahun, setiap 5 tahun terjadi pergantian pemerintahan. Maka tentu saja ada kebijakan di setiap ini. Rencana pembangunan jangka menengah pemerintah begitu ya, yang 5 tahunan. Dari penetapan rencana pembangunan jangka menengah ini, diturunkan kepada setiap kementerian lembaga termasuk Mahkamah Agung menyusun Renstra, rencana strategis. Ya, Renstra. Setelah Renstra itu disusun itu, yang akan dijabarkan, tetapi sebelum Renstra disusun dibuat dulu indikator kinerja utama, IKU. Nah, tidak ada dalam materi ini Pak, supaya lebih ini, karena kalau ini kita baca panjang sekali. Kemudian IKU. Kemudian dijabarkan dalam Renstra. Renstra dijabarkan setiap tahunnya. Namanya rencana kerja pemerintah. Kalau kita namanya rencana ya kerja kita, rencana perjanjian kinerja. Ya ditetapkan setiap tahun. Dokumen Renstra ini 5 tahunan yang memuat nanti rencana-rencana setiap tahun. Apabila rencana ini yang kita sudah tetapkan 5 tahun, misalnya 2025 sampai 2029, ada yang tidak sesuai, bisa kita lakukan review Renstra, dirubah. Tapi melalui suatu penetapan nanti kita review. Misalnya target-target yang kita tetapkan tidak sesuai, kita bisa merubahnya, bisa. Nah, tapi hanya harus melalui keputusan. Setiap tahunnya disusunlah penetapan rencana kerja, ya, RKT, atau penetapan, biasa juga bilang penetapan rencana kinerja. Nah, misalnya Ketua Pengadilan Negeri Sengkang itu ditetapkan di awal tahun, yang disusun masing-masing kurang lebih ada 20 indikator. Kepaniteraan ada 16 kalau tidak saya, kesekretariatan ada 4. Nah, ini ditetapkan rencana, ditetapkan apa yang kita akan selesaikan selama tahun 2026 ini.
Misalnya, yang di kesekretariatan, bahwa kita akan mencapai nilai IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 95 poin. Kita akan mencapai indeks profesionalitas ASN 81 poin. Kita akan mencapai indeks aset IPA, indeks pengelolaan aset 3,0. Kemudian kita akan mencapai indikator perencanaan anggaran misalnya 100 misalnya. Ya. Nah itu ditetapkan di awal. Nah inilah yang kita akan usahakan untuk selalu dicapai di dalam sepanjang tahun ini. Ada yang dievaluasi secara bulanan, ada yang dievaluasi secara tahunan, triwulanan, ada yang dievaluasi secara tahunan. Misalnya indeks profesionalitas ASN itu dievaluasi secara tahunan, tetapi indikator pelaksanaan anggaran dievaluasi setiap bulan. Nah, termasuk di kepanitiaan bagaimana dengan kesekretariatan survei. Survei dievaluasi setiap triwulan karena kepuasan masyarakat yang kita targetkan 4,0. Gitu. Itu target. Berjalan waktu, pada akhir tahun kita akan menyusun namanya laporan kinerja. Nah, ini laporan kinerja. Laporan kinerja itu kita susun dengan membandingkan antara target tadi yang ditetapkan oleh melalui Bapak Ketua Pimpinan, kemudian kita berapa capaian kita. Itulah yang kita minta data, berapa yang tepat berapa yang putus, berapa yang tepat waktu. Karena ada ukuran-ukuran kita. Kita bandingkan berapa capaian kita. Setelah itu, Bapak Ibu, kita kirim nanti ke PT di halaman Pak Ilham ya, halaman 12. Halaman 12. Kita kirim laporan itu, keluarlah nanti penilaiannya dari pengadilan tingkat banding. Karena kita kan ini sosialisasi terkait tindak lanjutnya. Setelah keluar penilaiannya, ini turun ini capaian kita, kinerja kita dari tahun 2023 kita sudah BB menjadi baik. BB itu apabila di atas 70, 70,1. Ini juga nilai ini sangat penting di dalam pengusulan WBK dan WBBM. Jadi WBK itu kalau kita nilai baik, kalau WBBM itu harus BB baru bisa diusul. Ya, namun saat ini belum bisa kita mengusul karena satu dan lain hal, tetapi tetap kita memprogramkan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Terhadap nilai ini yang turun, ada kewajiban kita untuk menindaklanjuti tindak lanjut terhadap laporan hasil evaluasi ini. Paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan nilai turun itu. Misalnya penilaian akuntabilitas tahun 2024 itu paling lambat diselesaikan laporan tindak lanjutnya itu 31 Desember 2025. Gitu. Nah, terhadap nilai yang turun ini kita kemarin ada beberapa banyak penilaian itu di dalam perencanaannya kita bagaimana, di dalam pengukuran kinerjanya bagaimana, di dalam pelaporan kinerjanya bagaimana, di dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal kita bagaimana. Inilah ada banyak bobot-bobotnya ke bawah. Kita melakukan penilaian mandiri juga melalui Semar, aplikasi Semar yang dibangun oleh Mahkamah Agung yang terkoneksi dengan Mempan RB. Kita melakukan penilaian mandiri terhadap apa yang kita buat. Tetapi oleh pengadilan tinggi, inilah nilai kita. Ya, itulah kemampuan kita yang ada di dalam penilaian terhadap nilai sakit ini. Terhadap ini harus kita lanjuti di slide selanjutnya, Pak Ilham. Kita sudah tindak lanjuti di tanggal 21 Oktober 2025. Artinya kita tidak terlambat menindaklanjutinya terhadap hal-hal ini. Di dalamnya ini banyak juga janji kita yang harus kita terapkan di 2025. Contoh misalnya begini. Pengumpulan data, dia bilang di sini, pengumpulan data sebaiknya menggunakan aplikasi. Maksudnya pengumpulan data dari unit-unit ini. Ketika kita mau menyusun sakit ini, jadi ada pengumpulannya sebenarnya kita melalui aplikasi. Setidaknya Excel. Jadi kita harus menampilkan itu seperti itu nanti. Jadi setidaknya ada setidak-tidaknya ada form Excel yang begitu. Setiap misalnya bulan atau triwulan setidaknya kita lakukan
evaluasi terhadap sejauh mana capaian target kita itu dan dijelaskan kemarin Bapak Wakil sudah melakukan itu dan dibuat oleh Mbak Winnie ya kemarin ya yang menjelaskan di situ misalnya mediasi mengapa tidak tercapai di target ini, mengapa misalnya eh, apa namanya diversi kan harus kita jelaskan bukan nol saja langsung mengapa tidak tercapai. Misalnya kalau memang tidak ada perkara anak yang masuk ya kan tidak mungkin kita bisa berhasil diversi walaupun kita tetapkan 2% misalnya. Atau misalnya mediasi tidak berhasil karena misalnya memang pihaknya bersikeras untuk tidak mau mereka lanjut untuk dalam proses pemeriksaan ya itu alasan-alasan kita Bapak Ibu. Dan yang penting ada penjelasannya mengapa tidak tercapai. Atau misalnya mengapa tidak kan itu penyelesaian putusan tepat waktu mengapa tidak misalnya ada dijelaskan oh karena kebanyakan pihak dari luar yang membutuhkan delegasi. Contoh misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu di dalam tindak lanjut hasil evaluasi Sakip ini. Demikian barangkali karena ini memang tindak lanjut hasil evaluasi Sakip ini, artinya kita telah menindaklanjutinya, telah membahasnya kemarin di tahun 2025 itu. Untuk tindak lanjut hasil evaluasi Sakip 2024 ini kita sudah tindak lanjuti dan kita tidak terlambat. Karena ini menjadi catatan di PT nanti lagi, menjadi evaluasi lagi selanjutnya bahwa apakah terlambat. Dan kita sudah menginput juga melalui aplikasi yang sudah disiapkan yaitu Semar. Demikian barangkali materi kami. Terakhir tentu terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan Bapak Ibu. Silakan jika kalau ada yang kita mau diskusikan ataupun Bapak Ibu yang hadir jika kalau ada tambahan terhadap materi yang kami sampaikan karena ini sifatnya bukan mengajari tetapi sharing untuk diskusi dan memenuhi kewajiban kita. Saya kembalikan kepada Bapak moderator yang ganteng. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Materi yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi pahala dan berkah untuk kita semua. 3 sosialisasi tadi Pak ya. Kalau di sepak bola hat-trick itu Pak. Hat-trick. Hat-trick namanya 3 Pak. 3 gol. Dan untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa mengajukan tangan, memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Dua Pak. Dibatasi 2 pertanyaan, 2 orang penanya, mengingat waktu yang tidak cukup banyak. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ya, Pak Panitra, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai peserta dengan 3 materi yang telah dipaparkan oleh pemateri. Namun ada satu hal yang di materi yang kedua, kalau tidak salah, terkait dengan kita punya dokumen yang tidak boleh dikeluarkan. Nah, ini juga saya mungkin juga minta masukan juga dari Bapak Hakim atau dari Pak Wakil terkait dengan ya materi kedua terkait dengan berita acara yang tidak boleh dikeluarkan sebagai itu dokumen otentik. Kalau tidak salah sesuai dengan KUHP yang baru terkait dengan berita acara itu ada yang saya baca poin-poinnya terkait dengan berita acara itu bukan lagi milik pengadilan, tetapi bisa diberikan kepada baik itu pengacara, penuntut umum untuk diakses keluar sesuai dengan permintaan. Namun di situ dicatat juga harus ada catatan atau dari hakim yang
menangani perkara itu. Jadi mungkin ini karena ini sebagai tambahan atau saya juga minta masukan agar apa yang nanti kita keluarkan sebagai produk dari pengadilan ini betul-betul kita jaga, apalagi terkait dengan berita acara. Karena KUHP yang baru mengatakan bahwa berita acara itu bukan lagi milik pengadilan, tetapi bisa diberikan kepada penuntut umum atau jaksa yang ada dalam perkara itu, tapi dengan izin daripada hakim yang menyidangkan perkara itu. Mungkin itu tambahan, Pak. Terima kasih. Jadi bukan bertanya, tapi tambahan. Kemudian ada yang lain? Bukan moderator saya ya. Ibu, ya Ibu Panmut Perdata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau bertanya secara detail sedikit aja Pak ya. Masalah syarat, mungkin ada syarat-syarat standar pelayanan yang mudah kami pahami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya yang mudah dipahami oleh mereka mencari keadilan. Terima kasih. Baik, mungkin kita eh, ini pertanyaan Pak Panitra ini nanti kan didiskusikan dengan pimpinan dan Bapak-Bapak hakim, Bapak Ibu hakim ya. Eh, karena ini tentu saja aturannya kita ini kan 2022. SKKMA ini 2020. Kemudian KUHP baru kan baru terbit ini melalui undang-undang ya. Jadi tentu saja mungkin jikalau ada pertentangan maka ya nanti akan ditindaklanjuti ataupun berlaku asas hukum ya. Nanti ini tidak bisa saya menjawab tentang hal ini. Saya izin Pak Panitra mensosialisasikan saja apa yang ada di dalam SK KMA nomor 2 144 2022 ini terkait dengan berita acara. Nanti kita akan pelajari secara bersama Pak Panitra dan pimpinan. Atau ada tambahan dari Bapak-Bapak hakim? Cukup ya. Kalau terkait dengan ini. Kemudian pertanyaan Ibu Eka terkait dengan syarat standar pelayanan yang baik untuk dilakukan. Coba dibuka dulu Pak Ilham di slide yang sosialisasi standar pelayanan pengadilan di halaman 19 misalnya contohnya. Misalnya apa ya Pak Ilham ya? 19 ya. Misalnya pendaftaran gugatan. Nah, standar layanan itu adalah standar terkait dengan pekerjaan kita, Bu. Maksudnya apa yang kita kerjakan sehari-harinya. Tapi kita buatkan standar. Misalnya pendaftaran gugatan. Eh, apa syarat-syarat yang mudah kita lakukan supaya standar layanan ini mempermudah kita dalam bekerja? Tentu saja satu. Biasanya itu kalau misalnya sekarang kan pendaftaran gugatan melalui IKOR. Satu, ada checklist. Checklist disediakan di PTSP. Nah itu. Berarti di checklist ini ada persyaratan. Tinggal petugas PTSP terpenuhi, baru dilanjutkan apakah di-approve atau tidak. Nah itu maksudnya memudahkan ya, salah satunya misalnya disediakan checklist. Kemudian ini kebetulan standar layanannya ini masih manual ini. Gugatannya yang ada di dalam standar ini masih manual, belum yang berubah menjadi yang e-core. Jadi pada prinsipnya saja kalau mau moda itu satu, para pemberi layanan ini menguasai pekerjaan secara kompetensinya ya, maksudnya memadai, baik kompetensi teknisnya, kompetensi manajerialnya. Jadi dua kompetensi di sini yang harus kita pahami betul. Kalau supaya mudah melayani ini adalah kita menguasai kompetensi di bidang itu. Misalnya contoh misalnya perdata harus orang yang memahami terkait dengan bagaimana proses gugatan ini.
Nah, kalau misalnya Mbak Tanti disuruh di situ yang dari umum pasti minta jadi karena tidak menguasai kompetensi satu itu ya. Ya, jadi orang-orang supaya dengan mudah ini dalam memberikan pelayanan ini, standar layanan ini kita laksanakan, orang yang ditempatkan the right man and the right place itu maksudnya sesuai kompetensi masing-masing. Ketika mau dipromosi ke situ menjadi pamut, harus orang yang memiliki kompetensi, gitu, ya. Tentu sudah diuji oleh Mahkamah Agung baru ditetapkan dalam SK. Yang kedua, memperhatikan dan tentu menurut saya ya standar-standar memperhatikan standar waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya proses penerimaan gugatan berapa menit harus diperhatikan karena ada waktu-waktunya. Jangan kita lewat atau mempedomani SOP. Apalagi kemarin Badilum itu sangat bagus karena membuatkan SOP terhadap seluruh layanan pengadilan yang diturunkan ada SOP dalam standar layanan ini. Kemudian memperhatikan tentu misalnya kalau di sini masih 125 menit Bu Eka, 2 jam 5 menit dalam proses pendaftaran gugatan. Nah, ini manual contohnya, tapi sekarang kan e-core ya. Tapi tidak jauh beda. Hanya karena e-core sekarang menggunakan teknologi informasi ini manual yang sudah lepas. Nah, kemudian lebih lanjut kita menguasai bagaimana misalnya apabila ada orang yang akan bertanya terkait dengan layanan yang kita berikan ini, kita memberikan penjelasan keterangan terkait dengan ini. Kalau kita bingung, kita bawa kepada yang di atas, lebih bingung lagi kita bawa kepada pimpinan, bingung juga kita bawa ke PT, bingung juga kita bawa ke dirjen. Nah, begitu. Kalau ada hal-hal yang kalau ada permasalahan juga yang kita hadapi di dalam pelaksanaan standar layanan ini, kita segera tindak lanjuti dengan berkonsultasi dengan pimpinan. Ini sebenarnya tidak tertulis, tetapi ya itu kebiasaan. Jangan menunda ini supaya cepat karena waktu kita terbatas sesuai dengan yang sudah ditetapkan tadi. Misalnya contoh misalnya 125 menit ini apabila lewat, orang nanti di luar itu yang menunggu mengeluh dan mengadukan kita. Akhirnya terkait dengan standar layanan yang kita berikan ini pasti akan kita berikan kompensasi terhadap kita dihukum istilahnya ini pengadilan ini tidak memberikan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Sehingga itulah pentingnya ketika menetapkan standar itu Bapak Ibu, kita harus betul-betul memahami, jangan sekedar menentukan waktunya. Mengambil waktu terlamanya. Jangan waktu tercepatnya karena setiap orang berbeda-beda. Kira-kira begitu pemahaman dan tanggapan kami. Terima kasih. Kalau untuk ini. Cukup ya. Baik, demikian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita tidak ya? Mohon on cam semua yang join Zoom. Pak Mustamin, Ujamri, on cam, on cam. Tiga. Jami kalau ndak mau on cam. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. Oke. Makasih. Dengan selesainya rangkaian acara sosialisasi ini, maka selesai pula acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.